رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan pada pagi hari ini, hari yang mubarak ini, hari Jumat, kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, diberikan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salah satu kewajiban kita, yakni alhamdulillah salat subuh, yang tentunya insyaallah akan kita lakukan secara berjamaah. Salatul jamaah afdalu min sab'ina raka'atan. Sembahyang berjamaah itu lebih afdal 27 derajat daripada sembahyang sendirian. Jadi jamaah, berjamaah sekalian sholat yang kita lakukan menjadi 27 ganda dibandingkan dengan secara sholat sendirian. Ya, kalau di bulan suci Ramadan lebih dari itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada keterangan siwat Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau yang fardu kita laksanakan di lain bulan Ramadan, itu diberikan pahala 10 kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Yang kan adinda 10. Tapi kalau di dalam bulan suci Ramadan, si perdusino jamaah sekalian berbanding 70 sembahyang di luar daripada bulan suci Ramadan. Jadi berlipat-lipat gandalah yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala tentu di dalam bulan suci Ramadan. Li'annal hasanah mujtami'ah. Kebaikan-kebaikan itu kumpul semuanya di bulan suci Ramadan. Nah, yang sering kita saling ingatkan Bapak jamaah sekalian, jangan sampai kita lewatkan bulan suci Ramadan ini Bapak jamaah sekalian. Masya Allah, jadi telengah-lengah lah, kita tidak tahu persis bau kita gembedi, bau kita gembedi apa jamaah sekalian dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan bulan Ramadan ini juga kita tidak tahu apa kue ketika Ramadan pada bilang dunia sini apa jamaah sekalian. Kita tidak tahu persis apa jamaah sekalian. Namun demikian harapan kita tidak ada lain, karena Ramadan itu dibagi 3 fase Bapak jamaah sekalian. Fase yang pertama 10 yang pertama rahmah, fase yang kedua yakni maghfirah, fase yang ketiga adalah ikun minan nar, bebasan daripada api neraka. Jadi walaupun orang itu meninggal sebelum habis Ramadan, namun dia sudah masuki Ramadan pada gambaran iki Bapak jamaah sekalian, tercakup seluruhnya lah Bapak jamaah sekalian. Pertama, kita mendapatkan rahmah di Allah 10 yang lewat. Yang sekarang maghfirah, ampunan Allah pada kita semua. Kemudian yang terakhir, barangkali sebelum mati kita mau idahidkum minan nar, kebebasan daripada api neraka. Ini anugerah Allah kepada kita sekalian sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terlepas daripada itu semua Bapak jamaah sekalian, alhamdulillah dalam sini masih dalam
Tadi malam kita sudah lakukan yang namanya sholat tarawih. Bapak jamaah sekalian, tarawih pun juga tidak ada di bulan yang lain, hanya di bulan Ramadan doang, Bapak jamaah sekalian. Kalau sembahyang tasbih setiap waktu ada. Kita laksanakan tasbih pada waktu siang hari, boleh. Kita lakukan tasbih, salat tasbih pada waktu malam hari, boleh. Kapan saja boleh doang. Yang namanya sembahyang tasbih. Demikian juga sembahyang tahajud, Bapak jamaah sekalian. Setiap saat, tiap malam ada yang namanya tahajud. Kemudian salat tahamat pun juga demikian. Kapan saja penjual tegawe bau, kekelam tegawe endah bau, tahu terawih jadi tabung gawe ya, kecuali dalam bulan suci Ramadan. Bapak saudara sekalian, sangat beruntung kita tadi malam. Beruntung kita tadi malam Bapak jamaah sekalian yang melakukan sholat tarawih. Apa keuntungannya Bapak jamaah sekalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Bapak jamaah sekalian, meraba santano. Saya sering gawe tarawih, sholat tarawih pada malam yang ke-13. 13 ya kelam malam ya. 13 pada malam yang ke-13 mau ya sembahyang tarawih pada si malam Bapak jamaah sekalian, jaa yaumul qiyamah aminan min kulli su. Menakan Nabi Bapak jamaah sekalian, saya mulai sembahyang tarawih pada waktu malam tadi ya. Malam yang ke-13 dia akan aman daripada segala resiko yang terjadi pada hari kiamat. Masya Allah. Nah ini si pengajian tadi kalau dimasuki lewat subuh Jumat lewat Bapak Ibu jamaah sekalian, Al-Quran maupun Ramadan akan menutup kegelapan pada hari kiamat nanti dan pada di alam kubur. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, lamun sembahyang tarawih ada kekelam 14 Bapak jamaah sekalian, apa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jahal malaikah, semua malaikat nanti pada hari kiamat menyaksikan yashaduna annahu salatut tarawih, kata Rasulullah. Para malaikat menyaksikan nanti pada hari kiamat orang-orang yang melakukan sembahyang tarawih pada malam yang ke-14 bahwa dia sungguh-sungguh melakukan yang namanya sembahyang tarawih. Masya Allah. Lawi dari lahir zaman Bapak jamaah sekalian, namun tanggal sholat doa aja kurang, apalagi dapat lebaran Bapak jamaah sekalian, semakin maju saatnya. Yang kalau malam 1, 2, 3 masih rame, lalu malam ke-10 aja kadang-kadang 6 saat kita lihat, kadang-kadang ini dah 5 saat Bapak jamaah sekalian. Masya Allah, semakin mundurlah kita Bapak jamaah sekalian. Nah oleh karena itu mari kita saling ingatkan bareng-bareng Bapak jamaah sekalian kepada salam peringat, jangan sampai dilengahkan Ramadan ini Bapak jamaah sekalian. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu pasti kapan Allah akan ambil kita, tidak tahu Bapak jamaah sekalian. Jadi senawaan bekalnya Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, karena banyak bekal kita Bapak jamaah sekalian akan lebih banyak peningkatan kita dalam surga nanti. Kita masuk surga bukan karena amal ibadah, tapi karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu gelarnya Khalilullah, kekasih Allah Bapak jamaah sekalian. Kenapa disebut demikian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dia berjiwa sosial, dia bersedekah Bapak jamaah sekalian. Ini Khalilullah. Oleh karena itu surga rindu, sangat rindu kepada orang yang muljian, kata Rasulullah, orang-orang yang selalu berjiwa sosial, membagi rezekilah
pada orang-orang yang butuh, pada orang-orang yang membangun sarana-sarana ibadah. Keuangan harta bendanya diserahkan untuk amal dan sumbangan untuk lanjutan daripada pembangunan itu sendiri. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kegelapan pada hari kiamat kita sudah ketahui bagaimana jamaah sekalian. Banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Banyak, antara lain, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada yang namanya hari kiamat itu. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Dengan sebagian tanpa ada dukun, tak ada belian, subur Bapak jamaah sekalian anak-anak dalam biangan karena kegoncangan daripada hari kiamat itu sendiri. Benar beliannya subur. Kemudian watawan nasa sukara, kau lihat nanti manusia dalam keadaan mabuk semuanya. Semuanya itu walakinna azaballahi syadid. Karena siksa Allah sangat luar biasa kerasnya pada saat itu. Bangunlah hari kiamat, Bapak jamaah sekalian, semua kita tidak ada saling tegur siapa. Benar kita saling tegur. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Benar kita saling tegur sina amat, Bapak jamaah sekalian. Masing-masing bawa diri, Masya Allah. Sekarang anja semua tanjalin kita tidak peduli Bapak jamaah sekalian. Ni amantah, inantah, masalah tidak ada itulah Bapak jamaah sekalian. Tidak ada. Masing-masing kita mengurus diri kita sendiri-sendiri Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, oleh karena itu Al-Quranul Karim Ramadan itu merupakan pemberian Allah kepada kita sebagai umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya, walaupun dengan bacaan bagaimanapun juga kita baca sehingga tegak-tegak baca Quran mau kita pahala, mau kita pahala Pak jamaah sekalian. Yang satu huruf nilainya 10, kalau 2 huruf ya 20. Masya Allah, mau kita pahala Al-Quran. Apalagi kita tahu artinya Bapak jamaah sekalian. Kita ketahui apa kandungan-kandungan daripada Al-Quran itu Bapak jamaah sekalian. Dan kita amalkan apa isi-isi daripada Al-Quran keseharian kita. Itu termasuk orang yang namanya Hamilul Quran. Hamilul Quran adalah ahli Allah di dunia. Dengan siapal Al-Quran, dia paham isi kandungan Al-Quran, diamalkan isi-isi Al-Quran kesehariannya, itu termasuk ahli daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang banyak di antara kita sekarang yang sungguh-sungguh rajin. Anak-anak kita juga banyak yang mau menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan secara baik Bapak jamaah sekalian. Dan banyak juga di antara anak-anak kita yang ingin mengetahui apa kandungan dan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, orang-orang yang seperti itu, Masya Allah, hamilul Quran, ahlullah di dunia. Orang yang termasuk hamil, yang selalu membawa Al-Quran dimanapun juga dia berada, termasuk ahli daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, demikian juga kegelapan dalam kubur itu Al-Quran dengan Ramadan akan membawa sinar ke alam kubur kita Bapak jamaah sekalian. Kemarin yang suah lewat kita sampaikan berapa banyak orang-orang yang dahulu yang kita dapat kisah-kisah ceritanya yang di dalam kubur mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abdul Qadir Jailani Bapak jamaah sekalian, salah satu ulama besar ya, ahli sufi, sultan aulia Bapak jamaah sekalian. Dia pernah ditanya oleh malaikat Bapak jamaah sekalian, kamu masuk surga karena ilmumu
atau apamu jika kamu ada di tempat ini, kata malaikat kepada Abdul Qadir Jailani. Pada sekalian, apa jawabnya? Saya masuk dalam surga ini bukan karena ibadah saya, bukan karena ilmu pengetahuan saya, tapi saya masuk karena rahmat Allah, dan mana saya juga termasuk orang yang ahli sosial, banyak memberikan sedekah. Sekali lagi, orang yang sering bersedekah, surga rindu kepada orang itu semuanya. Nah, Bapak jamaah sekalian, karena waktu sudah habis, waktu subuh sudah tiba, jadi entah inilah bahasan kita pagi ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua, Bapak jamaah sekalian. Nebusi dan amalan, bacalah Al-Quran, Bapak jamaah sekalian. Terakhir terus, jangan sampai di sini, Bapak jamaah sekalian. Jadi abot-abot, Bapak jamaah sekalian. Kalau tidak bisa di masjid, jadi musala. Tidak bisa di musala, di rumah bersama keluarga, Bapak jamaah sekalian. Tidak ada tarawih selain pada bulan suci Ramadan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikun minan nar, bebas daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jadi kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.